Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masih di awal tahun, tapi tidak terasa ini sudah di minggu yang ketiga ya. Kayaknya baru aja ya kita memasuki tahun yang baru. Ya itulah, hari berjalan begitu cepat ya, tanpa kita sadari ya, setiap harinya padahal waktunya itu kan sama ya. Satu hari itu 24 jam. Ya, 1 jam itu sama 60 menit. Jalannya jarum jam itu juga tidak berubah dari dulu ya sampai hari ini juga tidak berubah. Tapi kan terasanya waktu itu begitu cepat ya. Kalau dulu dari Natal ke Natal ya, zaman saya masih kecil rasanya lama gitu ya. Tetapi kenapa sekarang begitu cepat? Itu semua dalam kedaulatan Tuhan ya. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan ya tentang satu topik bahwa usia manusia bertambah ya, tetapi masa hidupnya berkurang ya. Nah, secara umum panjang umur itu dipandang sebagai sebuah kemuliaan ya. Kalau orang itu sampai lanjut usianya itu dipandang sebagai sebuah kemuliaan ya dan berkat ya, sehingga menjadi harapan banyak orang, bahkan menjadi doa ya ketika yang disampaikan ketika seseorang itu berulang tahun ya, semoga panjang umur ya. Itu menjadi sesuatu yang tentu kita semua ya berharap ya panjang umur gitu ya. Nggak pengen cepat-cepat dipanggil Tuhan. Benar apa enggak ya? Benar ya. Nah, namun faktanya ya, orang yang yang berumur panjang ya melebihi usia rata-rata. Ya, usia rata-rata sekarang berapa? 70 ya, 80 kata firman Tuhan ya. Melebihi, mungkin ada yang 90, mencapai 90 ya. Umumnya tidak ingin hidup lebih lama ya, karena dipastikan hidup dalam ketidaknyamanan. Karena apa? Karena kondisi fisik yang pasti merosot ya, dan secara emosional dalam tanda kutip terabaikan ya. Kalau mungkin masih sekarang 80, siapa yang usia 80? Boleh angkat tangan. 80 ke atas. Ibu Giok dapat penghargaan ya, usia yang terlama ya. Bapak Yusak berapa? 79 kurang 1 ya. Nah, tapi usia kalau saya lihat ya sekarang nih ya, orang 80 itu masih sehat, puji Tuhan ya. Ibu Marta, Pak Yusak, puji Tuhan ya masih sehat ya. Yang 70 banyak ya. Pak Anton masih kelihatan fit kok ya. Tapi kalau sudah lewat 9, kalau sehat it's okay ya. Kalau sehat sampai 100 pun kalau sehat mau ya. Tetapi kalau sudah berbaring di tempat tidur, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Saya kalau melihat memikirkan Tante Cu itu ya, sudah terbaring di tempat tidur, udah gak bisa ngapa-ngapain. Sekarang kakinya tuh nekuk, udah gak bisa dilurusin ya, hanya di tempat tidur ya. Tante Ibu Asi ya waktu masih di saat-saat terakhirnya kan juga begitu, di tempat tidur aja. Nah, kalau ditanya apa, kepengen apa? Kepengen dipanggil Tuhan. Benar ya, jawabnya gitu, kepengen dipanggil Tuhan. Karena dalam kondisi yang tidak nyaman. Dan sekali lagi tuh dalam tanda kutip juga terabaikan. Kayak Tante Cu nih. Ya, anaknya gak ada semua ya di sini. Datang belum tentu setahun sekali, ya kan? Dan hidup ya sendiri, ada pembantu yang membantu ya.
secara psikologis, secara fisik, ya itu dalam kondisi yang sebetulnya tidak nyaman, ya. Karena memang ya firman Tuhan juga sudah mengatakan begitu ya di dalam Mazmur ayat yang cukup terkenal ya. Mazmur 91 ayat yang ke-10 itu dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap ya. Usia lanjut ya dalam kondisi sehat, oke, ya. Ada orang yang usia 90 tahun masih fit, masih tidak pikun, ya, masih kuat, ya, masih bisa melakukan aktivitas, ya, gak apa-apa, ya. Itu boleh dikatakan sebuah anugerah, tapi secara psikologis kalau kesepian itu pasti, itu masalah. Masalahnya orang lanjut usia itu penyakit, kesepian, ya. Dan ya, itu mungkin dialami hampir semua orang, ya kan? Karena apa? Ya mau tidak mau anak cucu kita mereka punya keluarga, punya kesibukan sendiri, ya. Dan paling ya kalau tidak dikasih perawat ya yang bisa merawat dia, apalagi kalau jauh di luar kota gitu ya, paling dikasih perawat, kalau enggak ya dititipkan di panti werda ya. Nah itulah kondisi manusia. Nah kita melihat memang usia itu pasti bertambah ya, usia itu pasti bertambah dan ini sebuah kepastian ya, sebuah kepastian dan seiring berjalannya waktu usia itu pasti bertambah ya. Saya tahun ini sudah 68 ya, tak terasa 2 tahun lagi sudah 70 ya. Nah, sampai berapa tahun kalau kita mau bertambah usia? Itu kedaulatan mutlak Allah. Ya, kedaulatan Allah yang tidak bisa diintervensi oleh manusia. Ya kita boleh berdoa, ya mendoakan orang tua supaya panjang umur. Ya tapi nanti kalau sudah umurnya sudah lanjut, sudah tidak bisa apa-apa, terabaikan. Ya, nah usia bertambah itu sebuah kepastian. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 5 itu ada urut-urut silsilah gitu ya orang sejak zaman Adam ya, sejak zaman Adam. Nah, orang yang tertua itu Metusalah. Ya, Metusalah itu usianya 969. Dia usia 187 baru punya anak ya. Nah, kalau dari 187 ke 969 ini sekian ratus tahun lagi, entah anaknya berapa ya. Nah, Nuh 950 tahun ya. Adam lebih kurang 930 tahun. Set 912. Nah, dari situ ke Abraham itu merosotnya jauh menjadi 175 tahun ya. Jadi dari 900 ke 175. Ini semua kedaulatan Tuhan ya. Kok sampai sebegitu jauh ya turunnya ya. Abraham ke Musa sudah 120 tahun. Nah di Mazmur tadi yang kita baca 70 sampai 80 tahun. Ya. Ini usia manusia semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Ya. Saya juga tidak bisa bayangkan bagaimana orang hidup sampai 969 tahun. Tidak bisa kita bayangkan. Pastinya ya kondisi fisik pada zaman itu dibandingkan zaman sekarang pasti berbeda. Ya, pasti di usia jangankan usia 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun pun ya mereka pasti masih aktif, masih sehat, mencapai umur 900 ya. Pasti kondisi fisik berbeda. Memang kondisi alam juga berbeda ya. Kondisi fisik manusia entah gimana perjalanan hidup mereka ya menjalani kehidupan sepanjang itu.
dengan jalannya waktu yang tidak secepat sekarang ya. Tetapi itulah kondisinya. Besok kalau kita ketemu Abraham, kita tanya, ya gimana ngalami hidup ya selama sekian ratus tahun ya. Adam 930 tahun ya. Abraham masih 175, Nuh 950 tahun. Nah, di Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ketiga itu dikatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Umurnya akan 120 tahun saja. Ini difirmankan Tuhan di Kejadian 6 sebelum air bah. Nah, kata umurnya itu di dalam terjemahan bahasa Inggris, di dalam King James itu dikatakan his days, hari-harinya. Ya. Jadi 120 tahun itu hari-hari yang Tuhan berikan ya kepada manusia sebelum bencana air bah datang. Itu yang dikatakan Tuhan, yang difirmankan Tuhan. Karena Kejadian 6 ayat 3 ini selanjutnya berbicara tentang zaman Nuh, zaman air bah, hukuman Tuhan atas seluruh muka bumi ini ya. Jadi diberikan 120 tahun. Kalau yang saat itu ya, waktu itu Nuh usianya sudah sekitar 600 tahun ketika air bah itu. Ya, tinggal 120 tahun ya. Jadi umurnya, hari-harinya yang diberikan Tuhan kepada manusia ya sebelum air bah menjadi tinggal 120 tahun ya. Dan pada kalau diukur tenggat waktunya ya dari zaman sejak firman itu disampaikan itu adalah 120 tahun. Artinya Allah itu masih memberikan kesempatan, tidak akan menghukum manusia dalam tenggat waktu 120 tahun. Ya, sejak firman Allah itu disampaikan ya sampai datangnya air bah. Ya, sampai datangnya air bah berupa penghukuman Tuhan atas seluruh dunia. Ya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada batas waktu memang yang Tuhan berikan. Ada batas waktu bagi orang-orang fasik untuk bertobat. Pada zaman Nuh itu dikatakan semua orang jahat. Ya, kecuali Nuh yang dipandang Tuhan itu saleh. Semua orang menjadi fasik, menjadi jahat. Dan Tuhan memberikan kesempatan 120 tahun. Dan faktanya sampai 120 tahun hanya 8 orang. Nuh dan keluarganya yang selamat. Ya, artinya semua dibinasakan oleh Tuhan lewat air bah. Ya. Nah, di dalam Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-15 itu dikatakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, dikatakan waktunya telah genap. Jadi ada batasan waktu yang Tuhan berikan kepada semua orang fasik, orang jahat ya, ataupun orang-orang percaya yang hidupnya belum benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, diberikan tenggat waktu ya, diberikan tenggat waktu dan harus bertobat dan percaya kepada Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara keluarga kita, sahabat, famili, bahkan keluarga dekat yang belum percaya kepada Tuhan ataupun yang masih jauh dari Tuhan, ya, mari ya kita beritakan kabar baik ini, beritakan berita Injil ini ya supaya mereka bertobat, karena ada batas waktu. Ya, ada batas waktu yang Tuhan berikan. Entah itu saudara-saudara kita, famili kita, bahkan mungkin ada keluarga, ada dekat, orang tua, mungkin ada anak yang belum percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, waktunya sekarang untuk kita bisa menyampaikan kabar baik itu kepada mereka. Ya, kalau enggak, waktunya habis, ada jangka waktu, tenggat waktu yang Tuhan sediakan, ada batas waktunya. Kalau enggak, mereka binasa selama-lamanya. Ya. Mungkin
bagi kita rasanya sulit, ya, doakan, minta Tuhan kasih hikmat. Bagaimana caranya ya supaya orang-orang yang kita kasihi, bahkan mungkin ada istri atau suami yang belum percaya Tuhan, doakan ya. Dan kita harus bagaimana kita memberikan kesaksian hidup yang baik ya, menyampaikan berita Injil. Menyampaikan berita Injil itu bukan dengan kalimat-kalimat yang menjadi antipati ya, tapi mulailah ya dengan pengalaman kata, dengan menceritakan apa yang kita alami ya. Saya nih ikut Tuhan itu kok merasakan sukacita kah, merasakan damai sejahtera. Tuhan Yesus itu baik, dosa saya diampuni. Jangan dalam bentuk penghakiman. Ya, kamu kalau enggak percaya Tuhan Yesus dihukum loh, masuk neraka loh. Ya, bukan itu berita Injil, itu kabar yang baik, kabar yang membawa kesenangan, tidak membawa ketakutan, ya, tetapi membawa damai sejahtera. Harus itu menjadi beban kita semua. Ya, pasti ada di antara saudara kita, keluarga kita yang belum percaya, sahabat, teman, ya, banyak orang yang Tuhan taruh ya di sekitar kita yang menjadi itu bagian dari ladang pelayanan kita. Pelayanan itu bukan di gereja ini tetapi di luar sana. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Ya, Tuhan itu pasti berbuka jalan, pasti berkenan. Kalau di Amsal pasal ayatnya saya lupa, dikatakan kalau Tuhan itu berkenan kepada jalan seseorang, ya, musuh pun didamaikan. Artinya Tuhan itu turut bekerja, ya. Kalau Tuhan itu berkenan kepada jalan Tuhan, saya ingin ya anak saya bertobat. Saya ingin orang tua saya percaya Tuhan Yesus. Saya ingin suami saya percaya Tuhan Yesus. Tuhan tolong bukanya, bawa sungguh-sungguh di dalam doa. Ya, karena ada tenggat waktu ya sebelum Tuhan menyatakan penghakimannya. Ya. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita ini, manusia lahiriah kita ini akan merosot. Kita sendiri akan merosot. Ya, belum tentu ya 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang kita masih bisa menyampaikan berita Injil. Ya, mungkin kondisi fisik kita sudah tidak memungkinkan. Karena jelas dikatakan ya di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 itu dikatakan, sebab kami tidak tawar hati, tetapi ya meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya atau roh kami diperbaharui dari hari ke hari. Ya, manusia lahiriah kita ini akan merosot. Roh kita tidak akan merosot karena roh kita itu kekal. Ya, roh kita itu bahkan makin dibaharui dari hari ke hari. Tetapi kan kondisi fisik dan manusia ini kan kesatuan. Roh, jiwa dan tubuh ini satu kesatuan. Ya, roh kita secara pribadi kita memiliki roh yang kuat. Tapi kondisi fisik kita, ketika kondisi fisik kita sudah lemah, ya, kondisi kita lemah, kita tidak mampu ya untuk bersaksi, untuk menyampaikan kabar baik, ya. Pribadi kita sendiri, roh kita akan diperbarui kalau kita setia dengan Tuhan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita hidup melekat, erat, terhubung dengan Tuhan, maka roh kita itu makin kuat. Ya, ya. Tetapi namun fisik kita mungkin tidak memampukan kita, ya, untuk kita melakukan banyak hal bagi orang luar. Ya, kita terbatas. Ya, itu yang Tuhan firmankan. Karena kemerosotan fisik itu adalah juga sebuah kepastian. Ya, sekalipun ya kemerosotan fisik ini bisa dihambat ya dengan berbagai macam cara, ya, dengan olahraga, dengan ya kita harus menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola tidur, ya, itu menambah atau menghambat ya kemerosotan fisik kita. Ya.
kemerosotan fisik kita bisa, ya bisa dihambat. Tetapi tidak bisa dipastikan bahwa kita akan mudah terus ya, walaupun sekarang ini banyak ya sarana atau apa saja yang bisa membuat orang itu panjang umur kah ya dengan berbagai macam usaha manusia ya, tetapi yang pasti memang ya kita perlu menjaga ya pola hidup ya, pola tidur kita, pola makan kita, ini semuanya harus diatur sedemikian rupa bisa terhambat ya. Tetapi jangan sampai ya kehidupan kita ini ya akhirnya kita ini terjebak di dalam usaha menjaga fisik, menjaga penampilan tubuh sedemikian rupa melebihi hal-hal yang lebih penting ya, lebih memperhatikan kondisi fisik ya, olahraga rutin ya, setiap hari ya, entah itu fitness kah, entah itu nge-gym ya, harus enggak apa-apa gitu loh. Tapi jangan sampai itu menjadi kita terjebak ya di dalam aktivitas untuk mempertahankan fisik kita melebihi hal-hal yang lebih penting. Rohani kita ya tidak pernah diberi makan ya. Ibadah itu dikatakan ibadah itu latihan jasmani itu terbatas gunanya. Tapi ibadah ya itu berguna dari hidup sekarang sampai hidup yang akan datang. Nah itu kita tidak seimbang ya. Latihan fisik ya untuk mempertahankan kondisi fisik, untuk mencegah kemerosotan fisik lebih penting, lebih banyak kita luangkan waktu untuk itu dibandingkan bagaimana usaha kita ya untuk kita mempertahankan kebugaran, kesehatan atau kekuatan roh kita. Ya, orang terjebak dengan hal seperti itu. Ya, sehingga ya fisiknya oke boleh, ya, tetapi rohnya tidak menjadi kuat itu juga akan sama saja. Nah, karena sekali lagi tubuh, jiwa dan roh manusia itu tidak bisa dipisahkan. Ya kalau rohnya yang lemah ya pada akhirnya akan mempengaruhi fisik juga, mempengaruhi psikis juga, ya akan berpengaruh juga ya. Nah, jadi kita perlu lebih ya, memperhatikan pembaharuan roh. Ya dikatakan tadi di 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 bahwa manusia batinia atau roh kita itu bisa dibaharui dari hari ke sehari. Jadi pembaharuan pertumbuhan roh kita tergantung sepenuhnya kepada usaha kita. Tapi firman Tuhan menjamin itu. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak. Ya manusia batinia kita ini dibaharui dari hari ke sehari. Ya. Dan kita berusaha untuk itu dengan memberi asupan rohani kita dengan ibadah, ya, dengan firman Tuhan, dengan persekutuan dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Nah itu yang akan membuat manusia batiniah kita ini menjadi kuat, diperbaharui dari hari ke sehari. Mari kita perhatikan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya jangan terjebak ya dengan pola hidup yang salah. Ya, kita perhatikan fisik lebih daripada kerohanian kita. Ya, coba ditata ulang, di manage waktu-waktu kita ini. Ya, seberapa lama waktu yang kita pakai ya untuk hal-hal ini. Coba kita mengintrospeksi diri kita, memanage waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, coba berapa jam yang kita pergunakan untuk olahraga rohani kita, untuk kita bersekutu dengan Tuhan, untuk kita kasih makan roh kita dengan firman Tuhan, untuk memberikan kepada kita satu kekuatan dengan kita menyembah Tuhan, dengan kita bersekutu dengan Tuhan. Seberapa banyak coba Bapak Ibu perhitungkan ya di schedule coba berapa ya, lebih banyak mana ya antara waktu untuk Tuhan, waktu untuk manusia batinia kita, dan waktu untuk fisik kita. Ya. Kalau itu tidak seimbang, ya kita harus usaha. Ya. Kalau dilihat secara umum, ya pasti rasanya waktu jam doa itu sehari paling berapa? 1 jam mungkin, ya 2 jam.
ibadah ya 2 jam lah ibadah, itu seminggu sekali ya. Komsel, ditambah komsel, iya oke. Ya, kemudian ditambah lagi kita berdoa pribadi ya dalam 1 hari. Kalau ibadah minggu hanya seminggu sekali ya. Setiap harinya itu loh ya, setiap harinya itu berapa? Nah, doa pagi berapa jam ya, 1 jam bisa ya, puji Tuhan. Kalau bisa 1 jam itu it's okay, sudah bagus ya. Selebihnya berapa waktu yang kita pakai untuk bekerja ya, 8 jam, ada yang sampai 12 jam ya. Kemudian waktu untuk bermain, waktu untuk bermedsos ya dengan gadget ya, berapa banyak ya. Coba waktu Tuhan kasih untuk kita ya, itu adalah waktu yang Tuhan ingin kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tema tahun yang lalu, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, kita lihat bahwa masa hidup kita itu ada batasannya, dan Tuhan ingin kita mengisinya ya dengan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ibadah itu penting Bapak Ibu. Ya, jangan ibadah itu ya kalau tidak ada kegiatan lain. Ya, kalau tidak ada keperluan lain baru ibadah. Ya, ibadah itu soal utama. Ya, di Perjanjian Lama di kitab Ulangan dikatakan ya, ibadah itu soal utama. Ya, di Perjanjian Baru juga dikatakan ibadah itu penting. Ya, kalau mau ada acara, mau apa, penting kan ibadah dulu. Ada ibadah pagi. Ya, dimulainya pagi 6:30 sampai jam 8. Kalau sedang di luar kota, ya, apakah pernah terpikir kalau di luar kota lagi berlibur, apakah pernah pikir cari gereja untuk ibadah, ya, atau paling enggak ya dengarkan ibadah ya, ibadah minggu kita yang di-share ya, setelah ibadah sore di-share di YouTube. Apakah kita ikut ibadah ya di gereja di mana kita lagi berada di luar kota? Apakah kita cari Tuhan kalau pas itu hari Minggu? Apakah kita sempat berdoa ya ketika kita lagi jalan-jalan ya, lagi berlibur bersama keluarga, ataukah kita sibuk ya, sibuk cari makan, sibuk cari tempat wisata ya? Enggak apa-apa kita pergi healing ya, pergi berjalan-jalan, enggak apa ya, itu untuk refreshing bagi psikis kita ya, bagi pikiran, menenangkan pikiran, enggak apa-apa. Tetapi ingat, segala sesuatunya yang berurusan dengan manusia batinia, roh kita, itu jauh lebih utama, jauh lebih penting ya dari apapun yang ada di dunia ini. Bisa diterima? Bisa diaminkan? Amin ya. Jadi kemanapun kita pergi ya, utamakan cari Tuhan ya. Jalan-jalan dimanapun kita sempatkan waktu untuk berdoa. Kalau bisa beribadahlah ya, gereja ada di mana-mana, kita bisa beribadah. Nah, kita injak bagian yang kedua, bahwa masa hidup kita itu berkurang ya, berkurang masa hidup kita, durasi ya, durasi hidup kita di dunia ini berkurang ya, sampai kapan ya, sampai waktunya Tuhan ya, sampai waktunya Tuhan. Dan tidak ada orang yang tahu ya, sampai waktunya Tuhan ya, itu tidak ada yang tahu ya, kapan ya, sampai Tuhan panggil kapan, nggak ada yang tahu, dan tidak ada pemberitahuan, hanya kepada beberapa orang tertentu. Rasul Paulus itu Tuhan karena dekat dengan Tuhan gitu, Tuhan kasih tahu sehingga dia bisa mengatakan saat kematianku sudah dekat. Dia bisa mengatakan itu di dalam 2 Timotius 4 ayat 6-7. Saat kematianku sudah dekat. Ya, Petrus juga mengatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-14. Aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku sebagaimana diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus. Petrus tahu ya, saat dia akan meninggalkan kemah tubuhnya ini. Ya, hanya orang-orang tertentu. Ya, mungkin ada lagi di Alkitab mungkin yang diberitahu oleh Tuhan. Ya,
Tapi kita ya enggak, ya Tuhan enggak kasih tahu. Ya, firasat mungkin bisa terjadi, ya tanda-tanda mungkin bisa terjadi. Dan waktunya Tuhan itu adalah juga sampai waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ya seperti tertulis di beberapa ayat itu. Ya kita akhir-akhir ini banyak belajar, ya Pak Noel banyak membawa kita untuk belajar tentang akhir zaman. Dan yang pasti tinggal sedikit waktu, masa yang masih tersisa, tinggal sedikit, ya itu tertulis di dalam ayat Alkitab. Ya sudah tinggal sedikit waktu yang tersisa. Jadi karena itu jangan sampai kita ini terjebak dalam kronos, dalam berjalannya waktu. Ya terjebak ya di dalam rutinitas, ya terjebak di dalam rutinitas, terjebak di dalam semuanya yang ya berjalan lancar-lancar saja sehingga kita menjadi santai, ya pikir semuanya berlalu dengan baik-baik saja. Atau sebaliknya ada orang yang terdorong ya berusaha sedemikian rupa ya terdorong bergerak, waduh seperti dia dikejar-kejar waktu ya untuk mencari uang ya untuk keperluan anak nanti gimana ya sampai tidak ada waktu untuk istirahat, merasa dikejar-kejar waktu sampai akhirnya kelelahan emosional, kelelahan mental, bahkan spiritual ya karena spiritnya rohnya tidak pernah dipelihara, tidak pernah diperhatikan, terpenjara dalam pola hidup yang hanya diisi dengan tuntutan-tuntutan pemenuhan kebutuhan. Ya, jadi tiap hari kerja, bangun pagi sudah mikirin kerja, ya nggak mikirin bagaimana kita memperkuat roh kita. Ya sudah diburu-buru dengan waktu, ya harus buka toko cepat, harus kerja cepat. Ya jangan sampai kita terjebak ya di dalam rutinitas seperti itu. Nah sekarang saya akan mengajak kita belajar dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ya. Nanti tolong dibantu diklik ya kalau lewat itu ya, karena mungkin saya baca dari sini karena saya baca ke situ tuh tidak terlalu jelas ya. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya mengajak kita membaca bersama-sama ya. Ya tolong bagian LCD untuk diklik kalau waktunya baca jemaat waktunya Mbak urutannya ya. Ayat 1, 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kita mengeluh karena kita menggunakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. 4. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditenal oleh hidup. 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. 6. Masih jauh dari Tuhan. 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. 9. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya itu, baik ataupun jahat. Ya,
ini surat Rasul Paulus ya, dia membahasakan dirinya kami ya. Ini pernyataan dari hidup Rasul Paulus mengatakan, kami tahu jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah menyediakan tempat kediaman yang kekal. Jadi tempat kediaman kita yang kekal, yang sesungguhnya itu bukan di bumi. Yang dikatakan penuh dengan tekanan. Ya, penuh dengan tekanan. Di ayat yang ketiga dikatakan penuh dengan tekanan. Kita mengeluh ya dengan banyaknya tekanan di dalam kehidupan kita ini. Ya. Nah, tempat kediaman Rasul Paulus menyadari bahwa kemah tempat kediamannya di bumi ini akan dibongkar, dalam artian dia harus meninggalkan dunia ini. Dan Rasul Paulus menyatakan bahwa dia rindu. Ya, dia rindu lebih suka beralih dan menetap dengan Tuhan. Itu menjadi kerinduan Paulus. Di surat Filipi juga dia bilang kalau boleh memilih, dia lebih baik memilih meninggalkan dunia ini dan diam bersama-sama dengan Tuhan. Ya, tetapi lebih perlu katanya. Ya, kalau boleh milih dia lebih senang. Tapi masih diperlukan, lebih perlu aku tinggal di dunia ini karena kamu. Ya. Karena dia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan bebankan kepada dia. Ya. Tapi Rasul Paulus menyatakan dia rindu dan berusaha ya, untuk beralih dan menetap dengan Tuhan. Ya. Tapi seperti di surat Filipi dikatakan masih perlu dia ada di dunia ini. Ya, karena itu Rasul Paulus mengatakan perlu ketabahan. Ya. Dia perlu untuk tabah dan berusaha berkenan kepadanya karena hidup kita masih jauh dari Tuhan ya. Ada orang, Rasul Paulus mengatakan rindu mengenakan bukan tubuh yang fana ini. Ya, rindu mengenakan tubuh yang kekal, artinya dia bersama-sama dengan Tuhan. Itu menjadi kerinduan Rasul Paulus. Adakah kita punya kerinduan yang sama seperti itu? Ya, atau kita masih senang berlama-lama, semoga panjang umur, ya semoga masih bisa menikmati banyak hal di dunia ini yang lebih nyaman dinikmati. Ya, Rasul Paulus tidak. Ya, dia menyatakan dia rindu untuk tidak lagi mengenakan pakaian atau tubuhnya ini, ya. Tetapi dia rindu untuk diam bersama-sama dengan Tuhan dan dia tahu bahwa di dunia ini banyak tekanan, ya. Tapi karena itu dia tabah dan berusaha untuk berkenan kepadanya karena hidup kita ini selama di dunia ini jauh dari Tuhan, masih jauh dari Tuhan. Rasul Paulus aja bisa membuat pernyataan seperti ini, apalagi kita, ya makin jauh, ya. Dan karena itu Rasul Paulus mengatakan mari kita hidup karena percaya. Hidup karena percaya bukan karena melihat. Kalau melihat keadaan dunia ini seharusnya ya kita lebih memilih, kita lebih suka pergi meninggalkan dunia ini. Banyak hal dunia ini, bencana alam, ya, kejahatan, berbagai macam kejahatan luar biasa ya sekarang ini. Kejahatan secara nyata-nyata atau kejahatan lewat teknologi yang luar biasa ya. Dan kalau orang merasa masih nyaman di dunia ini ya itu harus dipertanyakan ya bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Orang yang melekat erat terhubung dengan Tuhan akan rindu ya untuk berjumpa dengan Tuhan, rindu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Ya, dunia ini tidak akan semakin membaik ya. Jadi kita harus hidup dengan iman, percaya selama Tuhan masih izinkan kita hidup ya. Kita syukuri. Kalau Tuhan masih berikan kita umur 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita syukuri. Tapi hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Karena kita hidup karena melihat hal-hal dunia ini, ya kita akan kelelahan secara fisik, secara mental, psikis, juga secara roh karena kejahatan dunia ini. Ya, hiduplah karena percaya bukan karena melihat. Karena di ayat yang ke-10 terakhir kita semua akan menghadap
takhta pengadilan Kristus. Kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan, ya, mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita berhadapan dengan takhta pengadilan Kristus, bukan untuk dihakimi dan dibuang, kalau salah dibuang dalam penghukuman kekal. Tidak, kita semua diselamatkan. Kita semua ini anak-anak yang sudah dibeli dengan darah yang mahal, dengan darah Kristus. Dan itu menjamin keselamatan kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi itu adalah kasih karunia. Karena anugerah Tuhan kita diselamatkan, bukan karena usaha kita. Kita diselamatkan, tapi kita tetap akan berhadapan dengan takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah buat selama di dunia ini. Jadi jangan pikir ya sudah, pikir yang penting kita selamat. Ada pertanggungan jawab. Ya, jangan pikir enggak apa-apa wis, penting masuk surga. Ya di kelas kambing juga enggak apa-apa lah, ya. Yang penting di surga, ya. Ada takhta pengadilan Kristus, dan tentu itu ada sesuatu yang kita enggak tahu ya nantinya itu seperti apa, ya. Tapi pasti itu ada sesuatu yang namanya orang itu dihakimi, ada resiko-resiko pastinya gitu loh. Enggak tahu gimana nantinya itu. Ya yang pasti ada kemuliaan yang berbeda, ya. Di surat Korintus itu Paulus mengatakan kemuliaan matahari berbeda dengan kemuliaan bintang, berbeda dengan kemuliaannya pasti berbeda. Orang yang begitu berjuang untuk Tuhan, ya apalagi martir-martir yang mati syahid itu, Tuhan bilang darahnya itu berharga di mata Tuhan. Ya, kalau mereka bilang Tuhan balas, Tuhan akan lakukan karena darah mereka berharga di mata Tuhan. Mereka yang mati untuk Tuhan seperti rasul-rasul itu, ya tidak ada yang mati dengan enak sampai umur panjang kecuali Yohanes yang dipakai oleh Tuhan sampai umur panjang. Ya, Petrus mati dengan disalib, ya Yakobus mati dipenggal kepalanya, ada yang dibakar hidup-hidup, digoreng, ya. Mereka mati untuk Tuhan dengan begitu tragisnya, ya, dan itu darahnya berharga. Nah kita, ya, yang tidak sampai sedemikian rupa, ya, tentu pasti berbeda kemuliaannya. Ya di sana nanti pasti, karena kita juga sekalipun tidak hidup dalam kondisi fisik, tapi roh kita itu masih hidup kekal. Pasti ada penyesalan juga. Iya ya, kenapa dulu selama di dunia ya saya kok tidak giat melakukan kehendak Tuhan. Ya pasti ada perbedaan perlakuan nanti di surga sana. Ya walaupun kita sudah di surga tetap ada perbedaan. Ya entah bagaimana, ya tidak bisa kita bayangkan karena tidak tertulis juga di Alkitab. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pergunakanlah waktu yang ada. Ini sudah disampaikan sepanjang tahun kemarin. Pergunakanlah, ya sudah saya sampaikan juga bahwa kata pergunakan itu ya dalam bahasa aslinya itu tebuslah waktu, ya karena pasti ya dalam perjalanan hidup kita ini pasti ada banyak kronos yang terlewat, ada kronos yang hilang, pasti juga ada kairos kesempatan, momen-momen yang Tuhan berikan yang pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu yang hilang. Karena apa? Karena kita tidak peka, karena kesibukan kita, sehingga ada waktu-waktu yang terlewat. Tebus, ya. Kata tebus itu ada harga yang harus dibayar. Bayar harganya, ya. Dengan kita menggunakan waktu sekarang lebih baik lagi, lebih bijaksana menggunakan waktu-waktunya Tuhan. Jangan lagi sama seperti dengan hari-hari kemarin, ya. Jangan lagi sama. Cari perkara-perkara yang di atas. Minggu lalu sudah disampaikan dan sesuai dengan tema ya untuk tahun ini. Cari ya perkara-perkara yang di atas, ya karena kita harus ingat, ya karena hari esok itu sebetulnya tidak ada. Karena ketika kita sampai di hari esok itu sudah menjadi hari ini. Dan hari ini sebentar lagi menjadi hari kemarin. Ya, jadi kita harus ingat, cari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Bukan perkara-perkara yang di bumi. Semua perkara-perkara yang di bumi ini hanya berakhir sampai di liang kubur. Dan tidak, kalau itu tidak kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, tidak berdampak apa-apa di dalam kekekalan. Nah berdampak apakah? Kita kerja keras cari duit. Kalau itu tidak untuk kemuliaan Tuhan. Nah, tidak untuk proyeknya Tuhan. Tidak untuk kerajaan Allah.
semuanya nanti akan sia-sia. Ya, tidak ada nilainya apa-apa di hadapan Tuhan. Tidak ada nilainya apa-apa. Ya, tapi ketika kita bekerja saat ini dengan giat, menggunakan banyak waktu juga dengan giat, tapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi kerajaan Allah, itu berdampak sampai di kekekalan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jadikan hari ini adalah hari satu-satunya hari yang kita miliki, ya. Jadi hari ini adalah satu-satunya hari yang kita miliki. Ya, kita tidak punya hari esok, ya, karena apa? Hari esok itu besok sudah tidak ada lagi hari esok. Sudah kita bilang besok. Ya, ketika kita tiba di besok sudah menjadi hari ini. Jadi ya mari hidup kita ini, ya, isi daripada hidup kita ini jauh lebih penting daripada panjangnya hidup kita. Ya, jadi apa isinya hidup ini? Usia orang itu Tuhan tidak mematok orang itu harus, kalau dikatakan tadi 78 tahun, pasti semua orang mencapai usia sekian. Tidak. Ada yang usia muda dipanggil Tuhan, ada yang usia anak-anak dipanggil Tuhan juga ada. Ya, jadi yang penting bukan panjangnya hidup tetapi isi hidup kita. Amin.